semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas bagaimana sih kondisi keuangan Indonesia pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri atau Presiden Indonesia yang kelima. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas Cekidot. Nah, pembahasan pertama kita adalah tentang bagaimana kondisi keuangan Indonesia sebelum pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Jadi, sebelum Megawati menjabat, sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat terpuruk akibat dari krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998. Jadi pada masa itu, banyak bank yang mengalami kebangkrutan, utang pemerintah dan swasta meningkat tajam, serta kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan nasional mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak bank swasta harus dilikuidasi karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR di banyak lembaga keuangan berada pada tingkat yang sangat rendah, sehingga hal tersebut memperburuk stabilitas sistem perbankan. Kondisi ini membuat beban fiskal pemerintah menjadi sangat berat, karena pemerintah harus menanggung utang swasta yang macet dan juga utang luar negeri yang semakin tidak terkendali. Untuk menghadapi krisis tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menyehatkan kembali sektor perbankan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Namun, pada masa awal pembentukannya, BPPN menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan kebijakan dan transparansi pengelolaan aset-aset perbankan yang bermasalah. Jadi secara keseluruhan, masa sebelum pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini dapat dikatakan sebagai periode yang penuh dengan ketidakstabilan ekonomi dan keuangan, yang kemudian menjadi tantangan utama bagi pemerintah berikutnya dalam upaya memulihkan kondisi nasional perekonomian Indonesia. Tantangan berat, yaitu bank bangkrut dan beban utang. Yang pertama, bank swasta dilikuidasi, di mana puluhan bank swasta terpaksa ditutup karena tidak mampu memenuhi kewajiban dan memiliki rasio kecukupan modal yang jauh di bawah standar internasional. Yang kedua, utang pemerintah swasta, di mana pemerintah harus menanggung utang swasta yang macet, menciptakan beban fiskal yang masif. Utang luar negeri swasta yang tidak terkendali menjadi pemicu utama krisis. Yang ketiga, sektor non-bank terdampak, di mana lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun juga kesulitan meskipun tidak separah perbankan dalam memenuhi kewajiban mereka. Kebijakan kunci era Megawati. Pemerintahan Megawati dengan tim ekonominya fokus pada stabilisasi makroekonomi dan restrukturisasi sektor keuangan. Kebijakan-kebijakan yang diambil bertujuan mengembalikan kepercayaan pasar dan menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh. Salah satunya melalui pembubaran BPPN pada tahun 2004 yang menjadi langkah berani untuk menandai keberhasilan restrukturisasi perbankan sekaligus mengurangi beban negara. Selain itu, melalui rekapitalisasi bank dengan obligasi rekapitalisasi atau OBK sebesar 650 triliun dan likuidasi bank yang tak terselamatkan, pemerintah berhasil memperkuat sistem perbankan nasional. Upaya pengendalian inflasi pun membuahkan hasil dengan menurunkan angka inflasi dari 13% menjadi 6%, mengindikasikan perbaikan daya beli masyarakat dan terciptanya stabilitas harga. Kondisi sesudah pemerintahan Megawati. Setelah masa pemerintahan Megawati, kondisi sektor keuangan Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Yang pertama, dari sisi perbankan, bank-bank di Indonesia menjadi jauh lebih sehat setelah proses restrukturisasi yang dilakukan. Kredit macet pun perlahan menurun, kepercayaan masyarakat terhadap bank pun mulai pulih, apalagi dengan hadirnya lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin dana nasabah.
Hal ini membuat masyarakat kembali berani menaruh dananya di bank. Akibatnya, dana pihak ketiga meningkat dan sektor perbankan kembali stabil. Lalu, di sektor non-bank, pasar modal juga mengalami kebangkitan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menembus angka 1000. Banyak perusahaan melakukan IPO dan investor asing mulai kembali masuk ke Indonesia. Kondisi ini menjadikan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan penting bagi perekonomian nasional. Selanjutnya pada sektor asuransi dan leasing. Meningkatnya daya beli masyarakat turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Asuransi semakin diminati sebagai bentuk proteksi sementara leasing berkembang pesat untuk memfasilitasi pembelian barang konsumtif, terutama kendaraan bermotor. Dan akhirnya muncul era baru sektor keuangan atau vintage, perkembangan teknologi yang melahirkan layanan seperti dompet digital dan pinjaman online yang mempermudah akses keuangan bagi masyarakat luas. Dengan adanya vintage, layanan keuangan tidak lagi terbatas di kota besar saja, tapi bisa dijangkau hingga ke pelosok. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat secara keseluruhan sebelum masa pemerintahan Megawati, kondisi sektor keuangan Indonesia benar-benar sedang terpuruk. Saat itu, banyak bank yang bangkrut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan sangat rendah, dan sektor non-bank juga ikut kolaps akibat krisis. Namun, saat Megawati menjabat, pemerintah mulai fokus pada proses stabilisasi dan restrukturisasi. Langkah-langkah ini membuat sektor perbankan kembali sehat, sementara pasar modal mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah masa pemerintahan Megawati berakhir, kondisi keuangan nasional memasuki fase pertumbuhan. Baik bank maupun sektor non-bank menjadi lebih stabil, dan yang paling penting, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berhasil pulih.